sekalian, mari hari ini saya rindu untuk mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-13, kita akan membaca beberapa bagian. Yang pertama kita akan baca dari Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20, lalu ayat yang ke-27 sampai 23. Lalu kita akan membaca nanti pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita akan mulai terlebih dahulu dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Kita akan baca lagi dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Mereka menceritakan kepada kami suatu negeri. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu,
sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bapak Ibu sekalian, sedemikian juga pembacaan kita pada hari ini, yang berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini, saudara, kita memang harus kita harus melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang jelas dan benar, supaya kita tidak salah persepsi dan juga kita tidak salah bereaksi, Bapak Ibu sekalian. Saudara, kita bisa melihat hal yang sama atau objek yang sama, tapi jika sudut pandang kita berbeda dalam melihat, saudara, maka ini akan menghasilkan persepsi yang juga berbeda tentang hal itu. Saudara, persepsi yang berbeda itu juga akan melahirkan reaksi atau respons atau tindakan yang berbeda pula. Saudara, inilah yang terjadi dengan orang Israel pada waktu itu, dengan ke-12 pengintai dalam perikop yang tadi kita baca. Saudara, sudut pandang ke-10 orang pengintai itu berbeda dengan sudut pandang dari 2 orang pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara, perbedaan sudut pandang mereka itu menghasilkan persepsi mereka yang berbeda tentang tanah Kanaan. Dan perbedaan persepsi mereka itu, saudara, menghasilkan reaksi atau respon mereka yang juga berbeda terhadap tanah Kanaan itu. Bapak Ibu sekalian, Ulangan 13-14 ini, saudara, mengatakan kepada kita bahwa Musa atau Allah itu menyuruh Musa untuk memanggil atau untuk memilih ada 12 orang yang akan diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Maka Musa mulai memilih dari tiap-tiap suku Israel, dipilihlah satu orang yang menjadi pemimpin untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah mereka misalnya ada Syamua, ada Safat, ada Gadiel, ada Amil, ada Kaleb, ada Yosua, dan beberapa lainnya. Setelah Musa kemudian menyuruh mereka untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Saudara, apa yang Musa minta supaya mereka amati dengan baik terkait dengan tanah Kanaan itu? Saudara, ayat yang ke-18-19, Musa memberikan rincian yang mesti mereka amati baik-baik ketika mereka tiba di tanah Kanaan itu. Saudara, apa yang Musa mau mereka perhatikan? Musa ingin mereka mengamati bangsa itu, ya. Apakah mereka kuat atau lemah? Apakah mereka jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak? Mereka juga harus mengamati negeri itu. Apakah negeri itu baik atau buruk? Lalu juga mereka harus memperhatikan kota-kota mereka. Apakah kota-kota itu, apakah mereka berdiam di tempat yang terbuka atau mereka berdiam di tempat-tempat yang berkubu? Mereka juga mesti lihat bagaimana tanah mereka, apakah gemuk atau kurus, apakah banyak pohon-pohonan atau tidak. Dan semua itu, saudara, mereka mesti mengamati dengan baik, dan supaya mereka dapat memberikan laporan kepada Musa dan Harun yang akurat, yang betul-betul sesuai dengan apa yang mereka amati itu. Nah, saudara, maka mulailah kemudian 12 pengintai itu berjalan dan mengintai tanah Kanaan dengan seksama. Setelah mereka mengamati baik-baik bagaimana kondisi bangsa itu, bagaimana keadaan negeri itu, bagaimana kota-kota mereka, tanah mereka, dan sebagainya. Lalu saudara, apa yang mereka temui atau mereka lihat di tanah Kanaan itu? Setelah pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 menyebutkan bahwa di sana, di Kanaan itu, saudara, ada orang-orang atau ada orang-orang keturunan Enak yang tinggi mereka seperti raksasa. Saudara, seberapa besarkah mereka? Saudara, kita membaca di pasal yang ke-13 ayat yang ke-33, saudara, kita menemukan bahwa ke-10 pengintai itu menyebutkan bahwa orang-orang Enak itu mereka seperti raksasa,
Jika dibandingkan dengan mereka, mereka hanya seperti belalang besarnya jika dibandingkan dengan orang-orang enak itu. Artinya mereka gagah perkasa, mereka tinggi besar, dan jika dibandingkan dengan para pengintai itu, mereka seperti belalang di hadapan orang-orang enak itu. Tapi saudara, di balik keadaan atau di balik kemudian orang-orang yang gagah perkasa itu, seperti yang raksasa itu Bapak Ibu sekalian, tapi tanah Kanaan itu menyimpan hasil tanah yang sangat baik sekali. Tanah itu begitu subur, begitu indah sekali. Surah pasal yang ke-13 ayat 23 dan yang ke-23, saudara, mengatakan kepada kita bahwa ketika para pengintai itu tiba di sebuah lembah bernama Eskol, maka mereka memotong satu cabang dan mengambil kemudian setandan pohon anggur yang diangkat oleh dua orang. Sudah ada satu cabang yang berisi satu tandan buah anggur dan diangkat atau dipikul oleh dua orang. So kita bisa membayangkan begitu ya, betapa suburnya, betapa baiknya, betapa bagusnya buah anggur itu sehingga mesti diangkat oleh dua orang begitu. So saya secara pribadi belum pernah begitu ya melihat buah anggur yang mesti dipikul oleh dua orang begitu ya, saking banyaknya. So ini menunjukkan kepada kita bahwa tanah itu subur dan kondisinya betul-betul baik sekali, saudara. Maka tidak heran kalau tanah itu kemudian dijuluki tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Lalu saudara, di pasal yang ke-13 ayat 27 sampai 29, saudara, para 10 pengintai itu memberikan laporan mereka kepada Musa dan juga kepada Harun, apa yang mereka amati di tanah Kanaan itu. Setelah mereka mengatakan bahwa memang negeri itu berlimpah dengan susu dan madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota mereka itu berkubu sangat besar. Orang-orang Amalek, orang-orang Het, orang Yebus, orang Amori berdiam di pegunungan. Artinya tidak mungkin bagi orang Israel bisa menyerang tanah Kanaan dari pegunungan, karena di pegunungan dipenuhi oleh orang-orang itu yang menjaga sedemikian kuatnya. Lalu sudah mereka juga melanjutkan, demikian juga dengan orang Kanaan, mereka diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Artinya pun tidak mungkin juga menyerang tanah Kanaan dari laut, dari pantai sungai. Kenapa? Karena di situ pun juga mereka berdiam. Artinya mereka mengatakan bahwa tidak ada celah yang kita bisa masuki dan menyerang tanah Kanaan itu. Dari pegunungan sampai ke laut itu dijaga dengan baik, dengan ketat oleh orang-orang di tengah-tengah tanah Kanaan itu. Tidak ada jalan masuk ke sana untuk menyerang mereka. Atau kalaupun bisa masuk, saudara, juga tidak mungkin dapat melawan mereka. Karena orang-orang enak itu orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang besar sekali. Sehingga saudara, di ayat yang ke-30 mereka mengatakan bahwa kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Tidak mungkin kita bisa menyerang mereka. Lalu Bapak Ibu sekalian mendengar kesaksian atau mendengar laporan daripada ke-10 pengintai itu, Bapak Ibu sekalian, maka seluruh Israel, segenap umat Israel itu kemudian mereka mengeluarkan suara nyaring dan menangis pada malam itu. Setelah mereka kemudian bersungsungut kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami keluar ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Setelah mereka menyesali akan pimpinan Musa membawa keluar mereka dari tanah Mesir. Tapi saudara, bukan hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Setelah mereka itu menunjukkan bahwa mereka kemudian menolak Musa
menjadi pemimpin atas hidup mereka. Saudara, mereka marah kepada Musa dan kepada Harun karena membawa mereka keluar dari Mesir. Bahkan sebetulnya kemarahan mereka itu bukan hanya kepada Musa dan kepada Harun, tetapi juga mereka marah kepada Tuhan. Mereka kemudian menyalahkan Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Lalu kemudian saudara melihat itu, Musa dan Harun bersujud di hadapan orang-orang Israel dengan muka mereka sampai ke tanah. Saudara, ini adalah sebuah ekspresi kesedihan. Ini adalah ekspresi yang betul-betul menyedihkan bagi Musa dan Harun atas reaksi, atas sikap yang diambil oleh umat Israel pada waktu itu. Saudara, bahkan Yosua dan Kaleb, mereka pun juga mengoyakkan pakaian mereka, tanda mereka berduka cita melihat respon dari jemaah Israel yang berkumpul pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya kemudian merenungkan bagian ini, saudara, jika saya melihat atau kita melihat respon daripada umat Israel pada waktu itu, sebetulnya ini adalah reaksi atau respon yang juga seringkali dilakukan oleh banyak orang ketika mereka sedang menghadapi kesulitan atau tantangan atau mungkin bahaya yang ada di hadapan mereka, termasuk juga kita di dalamnya. Saudara, ketika ancaman datang, ketika ada bahaya di depan mata, ada kesulitan, kondisi semakin genting, semangat kemarahan itu seringkali menjadi pilihan yang kita anggap paling baik untuk kita lakukan. Terus ketika tidak ada jalan keluar, ketika kita sedang mengalami kondisi yang genting, terancam, maka yang timbul adalah kemarahan kepada orang-orang di sekitar kita, atau kita marah kepada orang-orang yang kita anggap paling bertanggung jawab atas kondisi yang kita hadapi. Atau kita juga bisa kemudian menjadi marah kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Mirip dengan orang Israel pada waktu itu. Tapi selain marah, sikap yang juga seringkali muncul ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kondisi yang genting, saudara, bukan hanya marah, tapi juga kita mempersalahkan atau mencari-cari siapa yang salah. Saudara, kita mulai kemudian mencari objek atau mencari orang-orang yang kita bisa persalahkan atas situasi yang sedang kita hadapi. Saudara, persis sama dengan orang Israel pada waktu itu. Ketika mereka menghadapi kondisi yang genting itu, mereka akan dengan mudah menyalahkan Musa dan Harun. Bahkan sebetulnya mereka menyalahkan Tuhan atas situasi yang mereka hadapi pada waktu itu. Saudara, mengapa demikian? Saudara, karena memang mempersalahkan atau mencari siapa yang salah, saudara, itu jauh lebih mudah. Mencari siapa yang salah, saudara, akan membuat kita puas dan menyalahkan orang lain yang mungkin kita pikir paling bertanggung jawab akan situasi yang kita hadapi. Dan itu seringkali kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, atau ekspresi yang lain, bukan hanya marah, bukan hanya mempersalahkan. Saudara, kita pun juga seringkali kemudian bersungut-sungut dan mengeluh akan situasi yang kita hadapi. Saudara, persis sama dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara, ketika datang krisis, ketika datang keadaan yang sulit yang kita alami, saudara, atau dalam kondisi terancam seperti orang Israel pada waktu itu, saudara, maka mengeluh dan bersungut-sungut itu kemudian menjadi hal yang kita lakukan. Kita mengeluh mengapa kita mengalami ini, mengeluh mengapa ini terjadi, mengeluh seandainya kita nggak mengalami ini, dan sebagainya, saudara. Mengeluh itu seringkali muncul ketika kita menghadapi situasi yang sulit, yang tidak mudah yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, kita kemudian juga menjadi sulit sekali untuk kita dapat bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang lebih mudah adalah kita mengeluh dan bersungut-sungut akan situasi yang kita hadapi. Lalu saudara,
setelah marah, setelah kemudian bersungut-sungut dan mempersalahkan orang lain. Maka hal terakhir yang dilakukan oleh bangsa Israel dan yang sering juga kita lakukan adalah kita mulai mencari solusi. Kita mulai mencari jalan keluar. Tetapi saudara, jalan keluar itu adalah apa yang baik menurut kita. Jalan keluarnya adalah apa yang sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan keinginannya kita. Saudara, mirip sekali dengan orang Israel. Saudara, bagi mereka solusinya adalah cari pemimpin baru yang boleh membawa mereka kembali lagi pulang ke Mesir. Itu menurut pemikiran mereka, saudara. Tapi tentu itu keliru di hadapan Tuhan. Saudara, kita pun juga seperti demikian, bukan? Ketika kita menghadapi kondisi yang sulit, kita mungkin mencari solusi, jalan keluar. Tetapi saudara, jalan keluar kita adalah apa yang kita anggap paling baik, paling benar, dan sesuai dengan maunya kita, bukan maunya Tuhan. Kita nggak peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang kita pikir adalah apa yang sesuai dengan kemauan kita. Saudara, seringkali itu yang kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Saudara, kita mengambil jalan keluar sesuai dengan kacamata kita, sesuai dengan perspektif kita, sesuai dengan pikiran kita. Dan kita mengabaikan apa yang menjadi perspektifnya Tuhan, apa yang menjadi kacamata Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu sekalian, namun tahukah kita bahwa situasi ini saudara muncul atau terjadi, atau saudara respon ini muncul di tengah-tengah umat Israel, saudara, adalah karena ke-10 pengintai itu melihat tanah Kanaan bukan dengan kacamata iman kepada Tuhan. Saudara, kondisi yang dialami oleh orang Israel itu, reaksi mereka, tindakan mereka, saudara, respon mereka terhadap laporan yang diberikan oleh 10 pengintai itu, saudara, adalah karena ke-10 pengintai ini melihat tanah Kanaan bukan dari kacamata mereka sebagai umat Tuhan. Saudara, mereka hanya melihat bangsa Kanaan sebagai bangsa yang menakutkan, sebagai bangsa yang tinggi besar, bangsa yang tidak mungkin dilawan, bangsa yang gagah perkasa, dan tidak mungkin mereka melawan itu. Mereka melihat kelemahan mereka. Mereka bilang, kita tidak mungkin mampu melawan bangsa yang besar itu. Bahkan mereka juga menambahkan bahwa orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang yang memakan penduduknya. Mereka memprovokasi, mereka menakut-nakuti orang Israel supaya jangan maju ke sana, karena orang-orang Kanaan itu memakan penduduknya. Saudara, sehingga kemudian hal itu membuat mereka mengatakan tidak mungkin kita maju, tidak mungkin kita mengalahkan orang Israel, orang Kanaan itu. Kita lebih baik pulang saja dan kembali ke Mesir. Saudara, mereka terlalu kuat bagi kita. Mereka terlalu hebat dan tidak mungkin kita menghadapi mereka. Saudara, itulah laporan atau itulah kemudian pikiran daripada 10 pengintai itu. Dan kemudian juga pikiran daripada orang-orang Israel yang berkumpul pada waktu itu. Saudara, berbeda sekali dengan respon atau tindakan yang dilakukan oleh kedua orang pengintai lainnya, itu Kaleb dan juga Yosua. Saudara, di tengah 10 pengintai melemahkan semangat orang Israel dan mengajak mereka pulang dan mundur kembali ke Mesir. Tapi saudara, Kaleb dan Yosua justru mengajak mereka maju berperang dan menduduki negeri itu. Bahkan Kaleb di ayat yang ke-30 saudara mengatakan demikian, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita pasti akan mengalahkannya. So, Kaleb dengan iman dia berkata, kita pasti akan mengalahkan negeri Kanaan itu. So, lalu di pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 mereka juga menambahkan demikian, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setelah mereka yakin betul
bahwa Tuhan pasti akan memberikan negeri Kanaan itu kepada bangsa Israel. Mereka yakin Tuhan akan menolong mereka untuk mengalahkan tanah Kanaan itu dan menduduki negeri mereka. Saudara, inilah mata iman, inilah iman Kaleb dan juga Yosua ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi tantangan yang begitu besar di depan mata mereka itu. Saudara, mereka melihat negeri Kanaan bukan dengan mata yang penuh ketakutan, tapi mereka melihatnya dengan mata yang penuh iman kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepada mereka negeri Kanaan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba melihat dua respon atau dua sikap antara 10 pengintai dengan kedua orang ini, yaitu Kaleb dan Yosua, kita melihat ada dua hal yang sangat-sangat berbeda dari mereka. Saudara, mereka, baik ke-10 pengintai maupun Kaleb dan juga Yosua, mereka sama-sama masuk ke tanah Kanaan. Setelah mereka sama-sama melihat keadaan negeri itu dan bangsa yang diam di sana. Tetapi saudara, mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka memiliki perspektif yang berbeda ketika mereka melihat tanah Kanaan itu. Terus Kaleb dan Yosua melihat tanah Kanaan dengan mata iman kepada Tuhan. Sementara ke-10 pengintai lainnya itu melihat tanah Kanaan dengan sudut pandang ketakutan dan ketidakmungkinan. Saudara, perbedaan cara pandang, cara melihat itu menghasilkan persepsi mereka yang berbeda tentang tanah Kanaan. Dan saudara, persepsi mereka yang berbeda itu kemudian menghasilkan reaksi atau respon mereka yang berbeda juga. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, saya rindu mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang sama, yaitu dari sudut pandang kita sebagai umat Allah, dari kacamata iman kita kepada Tuhan. Saudara, apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi Allah. Saudara, apa yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Allah. Saudara, bagi dunia mungkin tidak ada jalan keluar, tapi bagi Allah ada jalan keluar. Saudara, yang Tuhan mau dari kita adalah mari kita tetap percaya sepenuhnya kepada Dia dan melihat segala persoalan, pergumulan yang kita hadapi dari mata iman kita kepada Tuhan, bukan dari mata ketakutan dan ketidakmungkinan itu. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua hal secara singkat. Saudara, yang pertama yang saya mau kita renungkan adalah sebuah sikap marah, sikap mempersalahkan orang lain, bersungut-sungut di tengah persoalan dan kesulitan, dan mencari jalan keluar yang menurut pikiran kita dan kehendak kita, seperti orang Israel. Saudara, ini bukanlah semata-mata persoalan yang sekedar emosi kita belaka. So, ini bukan sekedar persoalan emosi kita, tapi ini persoalan iman kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita memilih untuk marah, memilih untuk memasalahkan orang lain, kita memilih untuk bersungut-sungut dan mencari jalan keluar seperti kemauan kita dan tidak melihatnya dari mata iman kepada Tuhan. Sebetulnya, saudara, ada yang salah dengan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara, iman kita perlu dipertanyakan di hadapan Tuhan pada waktu kita memilih sikap yang demikian ketika menghadapi persoalan yang ada di hadapan kita. Saudara, yang kedua yang saya mau kita renungkan adalah mari kita melihat peristiwa dan persoalan yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita, saudara. Mari kita melihatnya dari perspektif iman kita kepada Tuhan, dari kacamata iman kita kepada Tuhan. Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, mari kita melihatnya dari mata iman kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata seperti Kaleb dan Yosua, oh, kita pasti akan mengalahkannya, kita pasti akan menang
atas segala persoalan dan pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengalahkannya bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kalau Kristus itu telah menang, mengalahkan maut, musuh terbesar dalam hidup kita. Saudara, adakah persoalan kita yang terlalu besar yang tidak mampu Tuhan tolong kita? So, kalau kita memperingati akan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus, Ia telah menang mengalahkan maut. So, musuh terbesar telah Ia taklukkan dalam kuasanya. So, maka tidak ada persoalan dalam hidup kita yang tidak dapat Allah lakukan, yang tidak dapat Allah kerjakan dalam hidup kita. So, mari kita berkata seperti Kaleb dan Yosua. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita pasti akan menang menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara, bersama dengan Kristus yang telah menang mengalahkan maut itu, kita pun juga akan menang mengalahkan segala persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari pada hari ini meresponi saudara firman Tuhan yang kita renungkan. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian yang mengatakan bahwa hanya nama Yesus itu, hanya nama Kristus saja yang memberikan kepada kita kepastian, memberikan kepada kita pengharapan di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Saudara, saat tidak ada jalan, saat tidak ada jalan keluar yang kita hadapi, saudara, pandanglah kepada Kristus. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan yang tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sekali lagi boleh mengingatkan kepada setiap kami ya Tuhan, bahwa kami punya Allah yang sanggup menolong kami melewati setiap persoalan, setiap pergumulan yang ada di hadapan kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, biarlah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, Tuhan, kami bisa melihatnya dari mata iman kami kepada Tuhan. Kami boleh memandangnya dari sudut pandang iman kepada Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada hari ini. Tuhan yang kiranya menyertai, memeliharakan kehidupan setiap kami. Tuhan, di dalam segala hidup kami rindu melihat dari iman kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.